Balik lagi di channel Krisna Adityo. Terima kasih sudah mampir ke channel ini dan juga sudah subscribe channel ini. Yang belum, silahkan subscribe dulu ya. Nah, oke, kita langsung masuk aja. Jadi kita akan membahas seputar tentang materi belajar piano lagi ya, teman-teman. Di sini bagaimana caranya mencari passing chord ya, teman-teman, yang mendasar dan yang enak gitu ya. Cara kerjanya yang gampang, kemudian teman-teman bisa langsung praktekin di rumah. Yuk, kita langsung masuk aja ke segmen piano intrik ya, teman-teman. Oke, jadi passing chord ya. Passing chord gunanya adalah untuk mempercantik ya, menjembatani antara chord pertama menuju chord tujuannya tuh, passing chord tuh ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nyebrang pakai jembatan penyeberangan, naik dari kanan mau ke kiri, di tengah-tengah ada yang tukang jualan tuh di situ. Nah, itu passing chordnya ya. Nah, kita akan mencoba membahas seputar tentang passing chord yang paling sederhana dulu ya, teman-teman. Oke, jadi misalnya gini, kita langsung Mas Kris kasih contoh aja dari D minor menuju G, gitu ya. D minor menuju G. Ini yang paling mendasar ya, teman-teman. Oke, dari D minor menuju G, nah D minornya kita buang dulu. Yang kita perhatikan adalah G-nya ya, teman-teman. G-nya, nah G-nya kita jadiin G dulu nih. Nah, G ini diapit oleh G flat and G sharp, ya kan? Ya, diapit oleh dua nada itu kan. Ini adalah sebagian kecil cara ya, teman-teman, untuk mencari passing chord. Ada cara lain yang masih banyak. Mas Kris satu persatu ya bahasnya. Ini kita bahas yang khusus ini aja dulu. Karena ini dijepit dua nada, maka kita ada dua pilihan passing chord yang berbasic dari G flat atau berbasic dari G sharp. Nah, kita coba gunakan dulu dari G flat-nya ya, teman-teman. G flat, nah, atau F sharp di sini. Nah, kita jadikan nada ini sebagai bass. Oke, kita jadikan nada ini sebagai bass. Kemudian dari G-nya ini kita naikin 4. 1, 2, 3, 4 ya. Sesuai tangga nada yang kita mainkan ya. Tangga nadanya diatonis mayor ya, sol, dari sol naik 4 ya, la, si, do, re gitu ya. Bukan 4 semitone atau apa, bukan. Kalau kita hitung dari semitone ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semitone ya, naik 7 semitone. Nah, oke. Artinya kita ketemu D di sini. Nah, D ini kita akan jadikan chord ya. Kita bisa jadikan chord D mayor, atau kan kita bisa jadikan chord D mayor 7, atau kan D ataupun D minor ya. Jadi dia akan membentuk slash chord di sini. Misalnya D on fifth gitu ya, F sharp. Jadi misalnya dari D minor masuk D mayor atau D7 on fifth, masuk ke G. Nah, G atau G7. Nah, gitu ya. Misalnya, nah, gitu ya. Kalau dia jadiin D minor misalnya, nah, gitu. Bunyinya gitu. Oke. Kemudian dari tadi yang pakai flat ya, itu rumusnya sekali lagi ya. G dijepit, cari flatnya, jadikan bass ya, maju 7 semitone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 semitone, atau cari 4 langkah ke depan sesuai dengan tangga nadanya. Oke, D-nya bisa jadikan D mayor, D minor, ataupun D7 di sini sebagai bentuk passing masuk ke chord G gitu ya, chord 5 misalnya kalau kita main di C. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan G sharp-nya, G sharp-nya kita pakai? Bagaimana caranya? Sama, G sharp-nya kita akan jadikan bass di tangan kiri. Nah, chord yang ada di tangan kanan ini, caranya mencarinya gampang. Jadikan ini adalah nada G sharp ini, jadikanlah nada fa. Fa, berarti kalau fa kita akan cari do-nya.
Fa, Sol, La, Si, Do. Nah, Do-nya adalah E flat atau S ya. Berarti kita akan mainkan. Oke, S on atau E flat on G sharp ya. Nah, atau S on Gis misalnya gitu. Nah, jadi misalnya main. Nah, gitu ya. Kemudian, nah kayak gitu ya. Jadi suaranya bisa seperti itu. Voicingnya teman-teman bisa atur, jangan terlalu radikal banget. Kalau tadi yang Mas Kris contohin yang pertama tuh radikal banget. Enaknya ya langsung satu, masuk ke sini dikit-dikit aja di sini. Oke, baru masuk sini. Gitu ya. Sekarang kita masuk dari C ke A. C ke A minor. Gitu. Enaknya passing ini berfungsi kalau dia perpindahannya berlawanan sifat ya teman-teman, khususnya dari mayor ke minor atau minor ke mayor gitu. Intinya kayak gitu. Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Tapi ada kelemahan dari passing ini. Mungkin tidak semua perpindahan mayor minor ini juga enak ya. Nggak semuanya, tapi rata-rata Mas Kris menggunakan ini lumayan menyenangkan. Oke. Dari C ke A minor. Nah, A minor ini kita ambil A minornya ya, C-nya kita buang dulu, A-nya ini dijepit oleh E flat dan A sharp ya, A flat dan A sharp tuh di situ ya, atau As atau bass gitu ya. Nah, kita cari yang A flatnya, A flat di sini. Jadikan dia bass ya, naikin berapa nada nih? 4 nada. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 atau 7 semitone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti jadikan dia E mayor bisa, E7 bisa, E minor bisa. Oke, sekarang kita coba. Misalnya. Nah, gitu ya. Jadi dia bisa berpassing seperti itu. Oke. Nah, kemudian tadi yang dari A flat, sekarang dari A sharpnya, nah, ingat dijadikan bass di sini, kemudian cari ini adalah fa-nya. Jadi tadi fa, sol, la, si, do, do-nya adalah F, berarti bisa gunakan F on bass ya. Oke, baru masuk ke, nah misalnya. Nah, jadi suaranya jadi sedikit lebih miring-miring gimana gitu ya. Oke, kemudian ini sudah ya. Kalau jalan pintasnya teman-teman bisa yang sharp ini teman-teman juga bisa jadikan misalnya ini kan apa namanya, kita misalnya dari C ke A ya, dari C ke A, kemudian kita coba ambil sharpnya sekali lagi. Nah udah, ini kita jadikan mayor 7 aja. Oke. Nah jadi gitu ya. Nah bisa juga seperti itu. Oke, jadi ada beberapa pilihan di sini. Semoga teman-teman bisa praktek di rumah ya, cari-cari sendiri untuk penerapannya di lagu-lagu. Kalau teman-teman masih bingung dan membutuhkan mentor, silahkan daftar di Krisna Adityo Music Course. Ada di kolom deskripsi. Ada berbagai macam program menarik di situ untuk teman-teman belajar. Tidak menutup usia berapapun ya teman-teman, tapi ada minimal usia, maksimal usia nggak ada. Oke, kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.